Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang ada di setiap desa di Purworejo, hari ini dilantik oleh Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia PABPDSI, Ferry Radiansyah. ST, di Ruang Arahiwang Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Kamis, tanggal 4 November tahun 2021. Wakil Bupati Yuli Hastuti, SH, Ketua DPRD yang diwakili anggota DPRD Faksi PDIP Timbul Susilo, dan Forkompimda. Turut hadir, perwakilan organisasi perangkat daerah, dan BPD dari kabupaten lain, serta organisasi perangkat dan kepala desa menyaksikan langsung pelantikan 20 kepala BPD ini. Menduduki jabatan ketua pada kepengurusan PABPDSI Kabupaten Purworejo, adalah Kuspradianto S.Sos, yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Desa Joso Kecamatan Ngombol. Posisi Sekretaris, dijabat oleh BPD Desa Dewi Kecamatan Bayan, Abdul Wahab Setiawan. Kuspradianto mengungkapkan, kepengurusan Persatuan BPD, bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan para anggota BPD, yang selama ini kurang mendapat apresiasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. PABPDSI bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat BPD sebagai pengawas dan lembaga demokrasi yang mengemban aspirasi masyarakat, katanya. Dalam 1 bulan ke depan, lanjut Kuspradianto, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait, khususnya menyangkut pemerintah desa supaya peran dan fungsi BPD di Purworejo dapat berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau dibilang setara dengan perangkat desa masih jauh dari perkiraan, ungkapnya. Ia mengatakan, DPD PABPDSI Purworejo juga akan berupaya meningkatkan kapasitas para anggota. Harapannya, dengan kapasitas yang cukup, seluruh anggota BPD dapat berperan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Ferry Radiansyah, ST, mengapresiasi para anggota PABPDSI, khususnya di Purworejo. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidina Rasulillah ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ya amin, hamdan syakirin, hamdan ya Muhammad wa ibadah nazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'ali sultan. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan pemimpin-pemimpin kami.
jauhkanlah dari segala penyakit dan poncoboyo. Ya Allah, ya Rabbana, ridhoilah kegiatan Forum Komunikasi BPB Kabupaten Purworejo ini. Berilah kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan mampu memegang amanah dan tanggung jawab. Ya Allah, ya Rabbi, bimbinglah kami, jadikan jalan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah Kabupaten Purworejo yang aman, damai, dan makmur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia Kabupaten Purworejo memperhatikan dan seterusnya memutuskan menyepakati komposisi Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, masa bakti 2021-2024. Dewan Pembina. 1. Bupati Purworejo. 2. Wakil Bupati Purworejo. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. 4. Ketua DPRD Purworejo. 5. Kapolres Purworejo. 6. Dandim 0708 Purworejo. 7. Kajari Purworejo. Dewan Penasehat. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo. 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Purworejo. 3. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. 4. Kabag Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. Pengurus Daerah. Ketua Kus Prabianto Kesos. Wakil Ketua 1 Alex Purnama SH. Wakil Ketua 2 Hartanto SPD. Sekretaris Abdul Wahab Setiawan SPP. Sekretaris 1 Yono MPD. Wakil Sekretaris 2 Saraswati SPD. Bendahara PI Anggota Sugiono, Anggota Haidroni SH, Anggota Teguh Prayitno. Biro Inovasi dan Desa Digital. Ketua Mas Rudin MPD. Anggota Arif Budianto, Herlin Habib Mustafa. Biro Perencanaan Pembangunan Desa. Ketua Supangat SPD. Anggota Murdianto Kemino. Biro Kerjasama Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Ketua Dr. Andes Masrukin MM. Anggota Puji Lestari Suldiono Musomat SPD MMPD. Lembaga dan Badan Otonomi Organisasi. Sekolah Desa Terpadu Kabupaten Purworejo. Direktur Agus Margani MMPD. Sekretaris Riso SPD. Anggota Supriyadi SID. Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum BPD. Direktur Derajat Rustiawan SH.
Sekretaris Sukirman SE, anggota Tulus Widodo. Media anggota BPD Kabupaten Purworejo, Direktur Widiatmoko, Sekretaris H. Sinasir SPD, anggota Siti Tresnadi, ditetapkan di Purworejo tanggal 1 November 2021. Sekretaris Abdul Wahab Setiawan STP, Ketua Pos Pradianto SS. Pembacaan selesai. Persiapan pengambilan sumpah dan pelantikan kepada rohaniwan dipersilakan menuju tempat. Ketua Umum Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia dipersilakan menuju tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pelaksanaan pengambilan sumpah. Pengambilan sumpah. Saudara-saudara yang akan mengucapkan sumpah berdasarkan keputusan Munas BPD nomor 1 Munas Papsi 2020 tentang Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Persatuan Anggota BPD Indonesia. Apakah saudara-saudara bersedia untuk diambil sumpah? Sedia. Terima kasih. Pengambilan sumpah akan dilaksanakan menurut agama Islam. Demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pengurus daerah Persatuan Anggota Badan Perpusatan Desa seluruh Indonesia, Kabupaten Purworejo, dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan berdemokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah kepada Ketua FKBPD Kabupaten Purworejo sebagai perwakilan dipersilakan menuju tempat. Kepada para saksi dipersilakan menuju tempat. Yang terhormat Wakil Bupati Purworejo dan Penghaliwan. Pelaksanaan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah pertama oleh Ketua Forum Komunikasi BPD Kabupaten Purworejo, Bapak Pus Pradianto. Kedua oleh Ketua Umum Persatuan Anggota PPDSI Pusat, Bapak Ferry Pradiansa SP. Ketiga oleh para saksi, Wakil Bupati Purworejo dan Rohani.
penandatanganan selesai, kepada para saksi, Wakil Bupati Purworejo dan Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengajarkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Kamis tanggal 4 November 2021. Saya Ketua Umum Persatuan Anggota Badan Permusatan Desa seluruh Indonesia. Dengan ini resmi melantik saudara-saudara menjadi pengurus daerah Persatuan Anggota Badan Permusatan Desa seluruh Indonesia Kabupaten Purworejo berdasarkan surat keputusan Pengurus Pusat nomor 91 Bapsi Pusat 11/2021 tanggal 4 November 2021 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusatan Desa seluruh Indonesia Kabupaten Purworejo masa bakti 2021-2027. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas fungsi dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan serta mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Ketua Umum Pegang Biasa ditandatangani. Terima kasih. Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan selesai. Kepada Ketua Umum anggota BPDSI kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengurus daerah BPDSI Kabupaten Purworejo, Bapak Kus Pradian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Purworejo beserta jajaran pimpinan Forkompinda, yang terhormat pimpinan OPD se-Kabupaten Purworejo, yang terhormat rekan-rekan mitra Polosoro dan Prasojo, yang terhormat Ketua Umum Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan di ruang Mahaliwang ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengukuhan pengurus daerah Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia Kabupaten Purworejo. Yang pertama, ucapan terima kasih kami sampaikan pada Bupati Purworejo beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan baik support doa maupun segala sesuatunya sehingga forum komunikasi BPD Kabupaten Purworejo yang berdiri pada tanggal 20 Juni 2021 di Desa Wirun pada tanggal 4 November ini sudah berafiliasi dengan Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia dan sudah dikukuhkan. Ucapan terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada pimpinan OPD, utamanya para camat dan mitra Pemdes atas kerjasama serta dukungannya sehingga lembaga atau organisasi forum komunikasi BPD ini bisa berkoordinasi yang baik dengan mitra Pemdes, utamanya terkait dalam menegakkan aturan dalam tata kelola
mekanisme pemerintahan desa. Perlu kami sampaikan bahwa lembaga Forum Komunikasi BPD yang sekarang berafiliasi dengan Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dan kami akan mendudukkan porsi atau posisi kedudukan kami sebagai pengawas dan mengemban aspirasi masyarakat dalam proses mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa. Kami berharap peran BPD ke depan dapat memperkuat pemerintahan desa dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan selalu menjunjung tinggi etika budaya. Besar harapan kami kepada semua pihak yang berkompeten dengan pemerintahan desa serta masyarakat desa pada umumnya akan senantiasa kita tunggu nasihat, bimbingan, arahan, serta kerjasamanya agar masyarakat desa semakin sejahtera di Kabupaten Purworejo. Dan untuk 1 bulan ke depan kami akan mengagendakan untuk menyusun sebuah perencanaan di 2022. Tentu saja kami nanti akan sowan ke Dewan Pembina maupun Dewan Penasehat untuk mensinkronkan terkait dengan agenda-agenda kami terhadap aturan yang nantinya akan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormati, sambutan selanjutnya dari Ketua Umum Anggota BPD SI Pusat Bapak Ferry Radiansa ST. Mungkin maskernya di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya banggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu Wakil Bupati Purworejo yang telah memberikan dorongan dukungan beserta Bapak Bupati, ini luar biasa sekali. Ini baru terjadi di Jawa Tengah, pertama Purworejo dengan pelantikan yang sangat luar biasa sekali. Saya udah kontak ke Ketua Dewan Pembina, nanti dikirain ini pelantikannya di kantor desa. Jadi malu. Kami Ibu izin akan melanjutkan sebuah penghargaan ini bagi pemerintah daerah yang memberikan aplaus, yakni Kabupaten BPD seluruh Indonesia, ini Kabupaten Purworejo, dari pengurus pusat dan nanti diserahkan sama pengurus daerah. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Dewan, alhamdulillah ini jarang-jarang eksekutif dan legislatif bisa hadir pelantikan Papsi di seluruh Indonesia. Amin. Ini awal yang cerah bagi Purworejo. Secerah wajah teman-teman yang ada di sini. Kepada Kapolda, Kapolda Dandim, dari Kapolres, terus Kepala Dinas dari OPD, semuanya yang tidak bisa disebut satu-satu, yang pasti Dinas Pemberdayaan Desa kayaknya yang bisa hadir Pak Kepala Dinas. Terima kasih dan mohon maaf anggota BPD selalu bikin repot Pak Kepala Dinas. Yang terhormat juga kepada kawan-kawan dari kabupaten yang lain, Ibu Wakil Bupati. Jadi pada pelaksanaan ini ternyata ada dari Magelang. Ya, Magelang ya? Nah ini dari Magelang, Papsi Magelang. Terus dari kabupaten apa lagi? Katanya
Selamat dan sukses kepada kawan-kawan pengurus daerah APSI Kabupaten Purworejo. Mudah-mudahan dengan telah dilantik ini, APSI ini di Kabupaten Purworejo mempunyai nilai maslahat dan manfaat bagi rakyat desa sebetulnya. Bapak pimpinan, Ibu Wakil Bupati, jadi kabupaten ini kabupaten kelima lex spesialis yang dilantik sama saya. Yang pertama itu Halmahera Timur, perbatasan dengan Raja Ampat. Mereka minta dilantik sama saya dan dihadiri sama Bupati. Terus yang kedua itu Kabupaten Lebak di Banten, sama seperti ini. Yang ketiga adalah Nagarraya. Nagarraya ini di perbatasan Darussalam dan Banda Aceh. Itu di Aceh, Darussalam. Hebatnya mereka dihadiri oleh Wakil Gubernur. Yang ketiga saya melantik yang keempat Simalungun di Sumatera Utara. Dan yang kelima adalah Purworejo. SK-nya dari saya. Semuanya adalah karunia ilahi. Kita semua tidak tahu pada hari ini berkumpul di Purworejo. Tapi skenario ilahi ini harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendorong di Indonesia lahirnya persatuan anggota DPD seluruh Indonesia. Ini akibat apa? Akibat keprihatinan status kita, posisi kita. Fungsi banyak, hak sedikit. Semua curhat. Curhatnya ke siapa? Ke saya, ke Bandung. Dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, bahkan dari Papua juga ada. Kita berat untuk mendorong semua solusi yang ada di desa. Karena ini menyangkut tentang Undang-Undang Nomor 6 2014. Jadi apapun yang memang harus dilaksanakan ini harus terukur. Karena di setiap daerah sudah ada forum-forum, sudah ada asosiasi-asosiasi lokal yang memang telah berjuang sekian lama dalam rangka meningkatkan kapasitas, meningkatkan kesejahteraan dan ingin memajukan desa seutuhnya. Tapi secara nasional ternyata belum ada. Sampai 2020, tepatnya 25 November, Indonesia belum pernah ada yang namanya organisasi induk anggota BPD. Padahal Undang-Undang Desa sudah lahir sekitar 7 tahun yang lalu, tepatnya 2014. Apa yang harus disikapi oleh kita semua? PAPSI menyikapi betul suasana tentang kegaduhan anggota BPD. Kenapa tidak persatuan BPD? Ternyata masih sama SK-nya. Bupati atau wali kota se-Indonesia ini menerbitkan bahwasan mengangkat anggota BPD, bukan mengangkat badan permusyawaratan. Jadi maka lahirlah persatuan anggota badan permusyawaratan. Di Indonesia disepakati oleh 22 provinsi dan dideklarasikan oleh Mendes dan Mendagri. Jadi apa yang harus kita pertanyakan tentang perjuangan PAPSI ini? PAPSI dideklarasikannya oleh inisiatornya sama teman-teman yang ada di provinsi, tapi dideklarasikannya alhamdulillah oleh kementerian dan ada pimpinan Senayan juga. Nah ini salah satu media untuk mengaktualisasikan, saling bersatu. Kalau Purworejo berbagai desa bisa mentransformasi tentang kemajuan-kemajuan dan hidup-pikuk antara hubungan kepala desa dengan DPD itu sendiri. Kalau di Purworejo, kalau di Jawa Tengah gimana posisinya? Berarti kita berbicara masalah domain Jawa Tengah, antara Magelang dengan Purworejo, antara Semarang dengan Purworejo dan sebagainya. Berarti harus ada pengurus wilayah Jawa Tengah. Nah kalau tingkat nasional seperti apa? Karena undang-undang telah mengamanatkan bahwasan ada lembaga demokrasi di desa yang namanya Badan Permusyawaratan Desa. Ini mengatur semua tentang pemerintahan, tentang pelaksanaan undang-undang.
nomor 6 2014 tentang desa. Nah, logikanya berarti di pusat juga harus ada organisasi yang menyampaikan aspirasi tentang anggota BPD di 75.000 desa yang seluruh Indonesia. Karena BPD itu bukan tanggungan bupati saja, bukan tanggungan ketua dewan saja, bukan tanggungan wakil bupati. Ternyata di undang-undang telah diamanatkan BPD ini tanggungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Undang-undang telah lahir 7 tahun. Sebelumnya BPD diatur dalam Undang-Undang Pemda, hampir sama dengan DPR. Namanya Badan Perwakilan Desa. 99, 2004 Badan Perwakilan Desa. 2014 menjadi Badan Permusyawaratan. Nah, ini lex spesialis di desa yang ada Undang-Undang Desa. Maka kita harus bermimpi tentang BPD membangun Indonesia. Membangun Purworejo, membangun Jawa Tengah, apalagi membangun desa itu sendiri. PAPSI memberikan ruang ekspresi aspirasi dari desa ke pemerintah pusat. Dalam undang-undang telah ditegaskan bahwa BPD adalah lembaga demokrasi yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan. Ada hak yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat, bukan hanya pada bupati saja. Itu fungsi dari PAPSI. Kalau misalkan desa Pak Ketua Pengurus Daerah ingin ada aspirasi ke pemerintah pusat, tidak akan didengar kalau tidak ada organisasinya. Maka PAPSI memberikan hal seperti itu. Apa yang harus dilaksanakan oleh PAPSI Purworejo? Setelah dilantik, ini adalah langkah eksistensi, memperlihatkan bahwa anggota BPD itu ada peningkatan kapasitas yang harus kita jalankan. Walaupun dalam undang-undang kita ini bukan penyelenggara desa, kita hanya lembaga demokrasi yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan. Pasal 23 menjelaskan seperti itu. Ya, ke depan mudah-mudahan kita dalam revisi undang-undang desa tahun sekarang, prolegnas tahun depan, kita mendorong, PAPSI mendorong penyelenggaraan pemerintah desa ini diselenggarakan oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Setuju tidak? Itu yang mungkin harus kita lakukan. Karena apa? Berhubungan dengan kewajiban pemerintah pusat untuk mendorong siltap oleh teman-teman. Apabila terus ditanggung oleh pemerintah daerah melalui alokasi dana desa, berat kasihan pemerintah daerah dengan segudang bebannya, segudang permasalahannya. Pemerintah daerah itu sangat berat sekali. Kenapa tunjangan BPD terlalu kecil? Karena yang menanggung selama BPD ada di Republik ini terus pemerintah daerah. Momentum sekarang adalah momentum bangkit BPD seluruh Indonesia. Saya tiap hari roadshow ke tiap provinsi, tidak ada jadwal sedikit pun, tapi diminta untuk menyampaikan hal-hal demikian, untuk mengerek organisasi skala nasional. Nah, ini kewajiban pengurus pusat. Makanya Purworejo bisa dilantik, ini alhamdulillah. Minggu depan Jawa Tengah dan pelantikan serentak ya Pak Ketua Magelang kita adakan di Magelang. Seluruh kabupaten kita adakan di Magelang dan pengurus wilayah Jawa Tengah. Di Purworejo setelah itu ada hak yang ada fungsi yang harus kita laksanakan, yakni meningkatkan kapasitas anggota BPD melalui sekolah desa. Ibu Bupati yang Ibu Wakil Bupati yang saya hormati, setelah Rakernas yang akan diadakan di Bandung tanggal 25 bulan ini, maka akan muncul lanjut tentang sekolah desa di seluruh Indonesia. Kenapa harus ada sekolah desa? Kalau ada masalah, orang desa ini suka bilang karena saya itu tidak sekolah. Betul tidak? Kalau kades salah, selalu bilang karena kades itu tidak ada sekolahnya. Anggota BPD salah karena anggota BPD itu tidak ada sekolahnya. PAPSI melahirkan yang namanya sekolah desa. Setuju tidak? Biar semua tidak ada alasan bahwa pemerintah desa ini tidak ada sekolahnya.
Kenapa Pemda ada STPDN, ada IPDN dan sebagainya? Kalau desa tidak ada. Kami dengan Kemendagri merumuskan sebuah kurikulum tentang anggota BPD. Apa yang dilakukan oleh anggota BPD dari pertama dilantik dengan berakhirnya jabatan. Maka sekolahlah di sekolah desa. Setelah Rakernas kita akan ada juga tulisnya. Itu dilakukan oleh Papsi kerjasama nanti dengan pemerintah daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan di Purworejo ini Pak Ketua bisa dilaksanakan secara seksama dan terarah. Dan banyak lagi program untuk meningkatkan kapasitas. Jadi anggota BPD ini tidak perlu nuntut terus tentang ini. Tapi coba tingkatkan kapasitas anggota BPD supaya bisa sinergis dalam menjalankan pemerintahan di pemerintah desa. Karena kalau BPD nuntut terus, kalau undang-undangnya nggak bisa dirubah ya hasilnya seperti ini terus. Jadi Perda itu tidak bisa mengalahkan undang-undang. Dalam undang-undang ada 2 poin yang memang harus disikapi, masalah status fungsi kita. Pasal 23 undang-undang ini menyebutkan bahwasan kita ini bukan penyelenggara pemerintahan desa. Kalau ingin kita meningkat ya itu harus didorong menjadi penyelenggara pemerintahan. Terus yang pasal 63, anggota BPD mau nuntut gimana pun sampai kapanpun itu tidak akan berhasil. Kalau misalkan pasal 63 dalam undang-undang tersebut mengunci bahwa APBD ini hanya APBD kabupaten yang bisa mendorong anggota BPD. Dalam pasal 63 tidak menyebutkan sumber APBD itu berasal dari mana. Nah kita melalui berbagai cara, bahkan rekomendasi kita sudah nyampe Pak Presiden. Kalau misalkan BPD ini tetap tunjangan, berarti harus ada yang bersumber dari APBN agar bupati seluruh Indonesia dan wali kota tidak merasa terbebani terus. Kasihan. Nah, undang-undang telah terbuka. Di Rakernas kita akan dorong mudah-mudahan ini bisa diperjuangkan oleh kita semua. Amin. Nah, saya sangat terharu sekali dengan pelantikan ini. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Saya berharap Purworejo ini menjadi salah satu trigger pendorong bagi Jawa Tengah. Tanggal 25-26 kami tunggu saudara-saudara menjadi peserta rapat kerja nasional di Istana Merdeka Bandung. Jadi saya siapkan di Istana Merdeka. Istana Merdeka itu kan biasanya yang rapat itu presiden, sekatete nomblok gitu. Alhamdulillah kita telah mendapatkan izin dari Pemprov sama Deplu bisa dipakai Rakernas BPD secara nasional. Nah, di sana kita akan merumuskan hal-hal ke depan agar Pemda seluruh Indonesia ini terbantu sama eksistensi kita. Intinya bagaimana mengetuk pintu langit supaya pemerintah pusat ini perhatian pada anggota BPD. Setuju tidak teman-teman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Bupati Purworejo disampaikan oleh Wakil Bupati Purworejo yang terhormat Ibu Hajah Yuliastuti Sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dalam kesempatan ini dan hadir untuk koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili baik itu dari Kodim juga dari Polres yang kami hormati yang hadir ketua DPRD atau yang mewakili dalam kesempatan ini hadir dari Komisi 1 atau Kak Timbul, asisten pemerintahan juga sekaligus PRT Dispermatis atau Pak Bambang, juga pimpinan perangkat daerah terkhusus Pak Camat juga Misekcan, Ketua Umum Persatuan BDSI Pusat Bapak dari Radian SSD mantan Ketua Umumnya, Ketua Purworejo atau yang mewakili, juga Ketua Prasetyo terkhusus kepada Ketua FK PBD Kabupaten Purworejo Bapak Puspraji
Haryanto beserta seluruh pengurus parti yang sudah dikukuhkan. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan sambutan Bupati pada acara pengukuhan pengurus FKBPD Kabupaten Purworejo 2021-2024. Juga kesempatan ini saya memohonkan izin karena beliau Pak Bupati pada pagi hari ini atau siang hari ini tepatnya tidak bisa hadir secara pribadi karena ada kegiatan atau dinas di luar kota. Nah itu beliau kemarin sore dawuh saya untuk mewakili Suwan pada kegiatan siang hari ini. Dan biasanya hadir juga komplit Ferry ya. Biasanya ya dari Pak Bupati, saya, Pak Sekda kesempatan ini juga izin karena ada kegiatan pertemuan dengan dinas-dinas lain dan juga dari pemilu dan juga dari Dewan, itu biasanya lengkap semua. Dari kesempatan ini mohon maaf Pak Bupati dan Pak Sekda tidak bisa hadir secara pribadi. Dan kesempatan ini saya akan membacakan sambutan dulu pada kesempatan pelantikan pengukuhan FKBPD Kabupaten Purworejo. Pertama-tama marilah kita sebentar biasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi tanpa ada halangan suatu apapun. Atas nama pribadi dan pemerintah, saya menyampaikan selamat kepada pengurus forum komunikasi Badan Permusyawaratan Desa atau FKBPD Kabupaten Purworejo periode 2021-2024 yang baru saja dilantik. Semoga pengurus FKBPD ini dapat melaksanakan amanah dengan mengokohkan FKBPD sebagai salah satu wadah untuk bersama-sama memajukan dan memakmurkan desa. Pengurus FKBPD yang saya banggakan pada Permusyawaratan Desa atau BPD memiliki peran dan posisi yang strategis dalam melaksanakan undang-undang desa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 fungsi, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk, apalagi mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintahan desa dan pemerintahan dan lembaga desa. Upaya pengawasan dimaksud untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsistensi BPD diperlakukan, khususnya diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu program pemerintah, fungsi pemerintah, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hadirin yang berbahagia, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa. Akhirnya kita semua tentu berharap keberadaan FKBPD ini bisa menjadi wahana untuk berbagi ilmu dan pengalaman sekaligus untuk saling membantu dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul seiring dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab BPD. Sebelum mengakhiri sambutan, khusus saya mengucapkan terima kasih tadi Pak Ferry sudah memberi pengarahan yang cukup banyak dan berguna sekali, khususnya pada kejenengan semua. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu menuntun kita
dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan acara yang terakhir adalah pemberian ucapan selamat. Untuk itu dimohon berkenan menuju tempat yang terhormat Wakil Bupati Purworejo, Ketua Umum Persatuan Anggota BPDSI Pusat, kemudian FKPD Kabupaten Purworejo atau yang mewakili, DPRD Kabupaten Purworejo atau yang mewakili, dan asisten pemerintahan Seda. Nanti ucapan selamat diawali dari Bapak yang paling timur nih. Tertib, nggih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka acara pengambilan sumpah dan pelantikan pengurus daerah Papdesi Kabupaten Purworejo telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara diakhiri dengan foto bersama, tapi karena jumlahnya cukup banyak, dibagi beberapa sesi ini. Dibagi beberapa sesi biar tidak terlalu bergerombol. 2, 3, yuk sembahyangkan untuk Kabupaten Purworejo. Tahan Bapak Ibu, tahan dulu. Tahan dulu, jangan menusuk wajah. Tahan 1, 2, 3. Oke. Ya cukup, silakan sesi 2 berikutnya. Pak Pos tetap, Pak Pos jaga. Cukup, yang lain. Silakan, Mbak. Biar nanti kok. Berikutnya Mbak. Tolong ya Pak. Siap. Ini ahlinya aja, kameranya. Sorry. Besok mulai tadi nih. Wih, gede banget nih. Raisa. Ya persiapan semuanya duduk. Bapak, silakan jaga jaraknya. Ya, nggak bisa dari sana dulu. Ya, ya cukup. Ya persiapan semuanya. 1, 2, 3. Masih tahan. 1, 2, 3. Yuk sembahyangkan Kabupaten Purworejo. Tahan dulu 1, 2, 3. Masih tahan 1, 2, 3. Ya cukup, matur nuwun. Salah. Masih iki berarti. Sengaja berarti. Jualan. Bagus, hari ini agendanya pelantikan ya Pak, ini bisa pelantikan dan pengukuhan. Untuk di BPD di Kabupaten Purworejo ini bernaung juga Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia. untuk program ke depan gimana Pak? Di 1 bulan ke depan kita akan koordinasikan dengan UPD terkait serta dengan mitra Pemdes dalam penegakan regulasi terhadap tata kelola pemerintahan kita. Terkait dengan apa Pak yang tadi disampaikan oleh Persatuan BPD Pusat, itu gimana tanggapannya dengan sekolah desa? Nah itu yang akan kita optimalkan, karena selama ini masyarakat desa, jangankan masyarakat desa, untuk mitra kita di pemerintahan desa itu ada keterbatasan sumber daya manusia, dan tentunya juga keterbatasan dalam pemahaman regulasi yang itu perlu kita sikapi, kita upayakan nanti ada semacam sekolah bersama sehingga memastikan apa yang akan kita lakukan di desa itu tidak bersinggungan dengan menabrak aturan. Terkait dengan ini Pak, apakah harapannya dengan sekolah desa itu bisa meningkatkan peran BPD di desa dalam jalannya pemerintahan di desa? Kalau selama ini Bapak melihat seperti apa? Kalau selama ini kan BPD hanya sebagai pelengkap saja, sebagai pelengkap, dan
Di situ lebih banyak peran itu dimunculkan oleh Pemda, sehingga BPD yang notabene adalah perwakilan demokrasi dari masyarakat belum terlihat perannya. Ini karena regulasi yang selama ini ada itu tidak begitu berpihak kepada BPD. Maka dari itu beberapa waktu yang lalu kami akan mengajukan audiensi ke Bupati terkait perlunya revisi Pergub untuk menunjang kinerja dan tupoksi BPD ke depan. Harapannya apa? Harapannya BPD menjadi lembaga yang setara dengan Pemdes sehingga kedudukannya berwibawa dan bermartabat. Pak, ini seluruh desa itu ikut di persatuan ini apa ada desa yang nggak ikut? Seluruh desa ikut. 469 desa di Kabupaten Purworejo tergabung dalam forum komunikasi BPD Kabupaten Purworejo yang saat ini berafiliasi dengan Persatuan Anggota BPD. Hal utama yang akan diperjuangkan Pak kemarin tidak lanjut yang sudah berjalan kan ada peluang mengenai insentif itu. Nah, kalau itu kami kemarin ketika di Permasdes sudah menyepakati terkait dengan insentif itu kita kembalikan kepada PP 11 2019. Jadi regulasi yang menjadi acuan tentang operasional dan tunjangan BPD. BPD bukan insentif tapi tunjangan. Kalau selama ini Pak, tunjangannya tuh besar atau kecil? Kalau dikatakan besar atau kecil karena masing-masing desa tidak sama, tidak ada penyeragaman. Kalau Bapak sendiri di desa mana? Saya di desa Yoso, ya kalau dibilang ini sebagai lembaga yang setara masih sangat jauh dari layak. Berapa anggaran untuk BPD dalam setahun? Di desa saya sekitar 18 juta. Berapa anggota? 5. Pak, nama lengkap Pak? Kus Pradianto SS. Oke Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama.